Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita mohon kepada Allah semua titipan nikmat menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tambahan umur menjadi ziyadatan li fi kulli khair, tambahan atas semua kebaikan-kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk banyak-banyak bersolawat kepadanya. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di Kitabul Jami. Terakhir sudah sampai hadis kedua nggih insyaallah. Tentang qanaah nggih. Nggih menika tentang bagaimana kita memandang urusan dunia kita. Rasulullah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sekali lagi ini untuk urusan dunia, jangan dibalik. Untuk urusan akhirat Allah berfirman, "Falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan akhirat maka kita berlomba-lombalah. Sedangkan untuk urusan dunia berlomba-lomba untuk tujuan akhirat. Nah, insya Allah kita hari ini masuk ke hadis yang ketiga. Sebelum masuk hadis yang ketiga, saya menyampaikan faedah terkait dengan hadis yang kedua. Saya bacakan dari syarah kitabnya. Penulis menyampaikan, sebagian ulama menyebutkan bahwa jika seseorang yang miskin memandang kepada yang jauh lebih kaya darinya dengan kacamata syukur, sekali lagi, jika seorang yang ditakdir miskin oleh Allah melihat kepada yang lebih kaya dari dirinya dengan kacamata syukur, sekali lagi dengan kacamata syukur, maka ia pasti akan mendapati bahwa dirinya ternyata memiliki nikmat yang tidak kalah besarnya dibandingkan dengan nikmat harta yang dimiliki oleh si kaya tersebut. Sekali lagi, ini persoalan kacamata. Ini miskin tapi kacamatanya kacamata syukur, maka dia bisa melihat betapa banyaknya nikmat yang tidak kalah besar dibandingkan yang ditakdir kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti di masyarakat. Kita melihat kejadian seperti ini banyak. Bisa jadi seorang supir yang jelas notabene lebih miskin dari bosnya seringkali lebih tentram hidupnya, lebih nyaman hidupnya, lebih bisa tertawa, dia bisa makan di mana-mana dengan santai, sementara bosnya harus terus-terusan mikir. Dikatakan bisa jadi ia mendapati bahwa si kaya dengan hartanya yang melimpah harus merasakan berbagai penderitaan yang membuat hidupnya tidak tenang. Nah, ini terbukti nih. Menjelang Lebaran yang pusing itu bos, karena harus bawa kasih uang THR banyak banget. Karyawannya santai aja tinggal nunggu. Seperti sakit yang datang silih berganti, kita tidak jarang melihat orang kaya yang diberi oleh Allah sakitnya silih berganti, dan ini saya menyaksikan tidak sedikit. Saya kebetulan mengajar seperti ini di banyak tempat. Banyak di antara jamaah yang dalam tanda kutip kaya raya itu keluhannya masalah sakit. Sampai terakhir itu yang masalah sakit. Terakhir itu kemarin bahkan dipotong kakinya. Jadi ketika masih sedikit di jempolnya baru luka sedikit, ini diabetes parah. Diberitahu oleh saudaranya yang dokter, kebetulan diberitahu, "Mas, iki kudu dipotong loh, ini orang dipotong nanti beber kemana-mana." Jawabannya apa? Ini karena mohon maaf, kadang-kadang orang kaya itu agak sombong, nggak semuanya tentu saja. "Daripada aku dipotong jempolnya mending mati," dibilang gitu.
Akhirnya selang 3 bulan sudah merembet ke atas. Nah, pada saat merembet ke atas ini, akhirnya keluarga mutusin ketika dimasukkan ke rumah sakit, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dipotong. Kalau dikonfirmasi, tetap ngeyel gitu. Nah, sudah dipotong, hidup beberapa waktu lah, nggak lama juga, akhirnya meninggal juga. Ini orang kekayaannya luar biasa, nggak sedikit kekayaannya, sangat banyak. Kemudian ada lagi yang gaji pokoknya saja 250 juta, gaji pokoknya itu. Belum dengan segala sesuatunya. Tapi ujian dia berat banget. Saya katakan ujian paling berat. Kenapa? Dia namanya Luqman. Di akhir masanya, ya maksudnya akhir masa itu udah pensiun ini, udah pensiun tapi sama perusahaannya, biar pensiun kapan-kapan terserah. Biar pensiun kapan-kapan terserah karena sejarah orang ini termasuk ikut mendirikan perusahaan. Tapi entah mengapa di akhir masanya dia malah pindah agama, pindah agama, jadi Nasrani dia. Subhanallah, sampai sebegininya ujian orang yang berkelebihan. Memang kadang-kadang orang berkelebihan itu sandarannya kepada Allah itu kurang, karena merasa cukup. Bayangkan, mobil yang dia pakai itu pajaknya setahun di atas 200 juta yang dia pakai. Harga mobilnya itu hampir 4,5 M. Gitu. Nah ini tetapi ujiannya dari Allah, subhanallah. Kalau ujian sakit tadi sakitlah iya. Ini ujiannya itu pindah agama. La ilaha illallah. Makanya sekali lagi sini dikatakan di dalam kitab bahwa kalau si miskin melihat orang yang lebih kaya dengan kacamata syukur, sekali lagi ini penting banget gitu. Jadi produk hadis kemarin yang kita pelajari kan menghasilkan kacamata syukur gitu, agar kita qanaah. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang ada yang di bawahmu, wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Jangan lihat kepada yang di atas untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia. Karena kenyataannya Allah pasti kasih ujian kepada masing-masing, yang nggak mungkin nggak itu. Memang asalnya kita diciptakan untuk diuji, memang untuk diuji. Kita hidup memang untuk melewati ujian-ujian agar bernilai. Sebagaimana anak SD, SMP, SMA, untuk naik dari SD ke SMP harus ada ujian, SMA ke SMP ke SMA harus ada ujian. Demikianlah seseorang ketika ingin ditingkatkan kualitasnya oleh Allah ada ujian-ujian. Maka sekali lagi, pakailah selalu kacamata syukur. Bukankah itu yang paling utama dari produk hadis yang kedua yang kita pelajari, menggunakan kacamata syukur. Sini dikatakan bisa jadi orang yang hartanya melimpah hidupnya tidak tenang karena senantiasa memikirkan pekerjaannya dalam rangka mencari dan mempertahankan kekayaan. Bisa jadi ia juga dipusingkan perihal cara menyimpan dan membelanjakan hartanya. Persoalan cara menyimpan saja sudah pusing loh Bapak Ibu Sedoyo. Bayangkan ada YouTuber dengan penghasilan berapa? 22,2 miliar, belum dengan endorse-nya loh. Dengan tahu mestinya orangnya kan di Indonesia ada dengan penghasilan sebulan 22,2 miliar, kemudian belum endorse-nya. Tambahan endorse-nya berapa lagi? Itu mungkin 2 kali, mungkin 50 miliar itu satu bulan mungkin. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ia menyimpan hartanya kalau nggak berilmu coba? Jenengan tahu nggih, lembaga penjamin simpanan LPS di perbankan itu, bukankah yang dijamin hanya 2 miliar? Jenengan naruh uang di atas 2 miliar terjadi chaos, kerusuhan kali 98. Kemudian perbankan bangkrut. Berapa yang dijamin oleh pemerintah? Cuma 2 miliar loh. Kalau kita punya uang lebih dari 2 miliar, yang di atas itu bukan tanggung jawab pemerintah. Hilang yo hilang wae. Bayangkan. Artinya mereka pun dipusingkan dengan cara menyimpan. Wis tuku tanah nang diwe wis. Arep piye meneh lho nyimpen iku. Belum lagi nanti tanggung jawabnya itu. Setiap lembaran harta itu akan dihisap, itu persoalannya. Dari mana, untuk apa? Dari mana, untuk apa? Ini kan dari mananya butuh ilmu, untuk apanya butuh ilmu. Nah orang miskin kan gak dipusingkan dengan ini. Bayangkan, harta itu dari mananya ditanya, kemananya ditanya. Ini dua-duanya sangat berkebutuhan dengan ilmu. Kalau membuang kemananya
nggak punya ilmu juga bahaya banget. Makanya tadi saya katakan, kok ada orang mau mengeluarkan untuk pajak tok 200 sekian juta untuk satu mobil loh. Karena saking bingungnya lah, uang masuk terus. Setiap bulan masuk 250 juta, arep nggopo coba itu. Kalau nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu mungkin dia bisa bangun sekolah, bisa bangun ini, bisa bangun itu, bisa untuk orang yatim. Banyak orang yang membutuhkan. Tapi sekali lagi butuh ilmu. Butuh ilmu. Kemudian si miskin yang bersyukur sudah terpuaskan dengan makanan yang sangat sederhana. Ini betul loh. Ini benar kan? Si miskin sudah terpuaskan dengan makanan yang sederhana. Bapak Ibu sedaya. Saya ketika dulu di perumahan yang penghasilan bisa dikatakan sangat banyak, kemudian tiba-tiba harus berubah seperti sekarang. Demi Allah, Pak. Sekarang saya makan sama tempe lagis. Kemudian sayur apa tuh? Istri saya tuh sering banget sayur yang cuma dileop, istilah bahasa Cilacap tuh. Dileop itu dipanasi sedikit itu loh. Orang-orang Jawa Barat kan senang seperti itu. Sama sambal sedikit. Itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa dibandingkan dulu ketika saya masih muter-muter di perumahan, seringkali jam 11 malam keluar rumah hanya dalam rangka makan. Itu enggak jarang itu. Saya dulu zaman Amar masih kecil, saya Abdullah, pekerjaannya kalau malam jam 11 dengan alasan untuk rehat katanya, untuk santai. Saya ke McD, sana McD-nya bukannya di sini, yang di Ring Road Utara. Bayangin, di Jombor. Bayangkan, hanya untuk duduk makan pulang jam 1. Iya, itu dan ini terjadi ini. Sementara orang miskin karena nggak punya, dia terpaksa nggak kemana-mana dan jadi nikmat apa yang ada. Ini benar ini. Saya pernah mengalami situasi itu. Kemudian dan mampu tidur pulas di sembarang tempat. Ini benar kan? Orang miskin nggak punya banyak masalah. Di mana-mana tidur udah santai aja. Orang kaya, wah udah tuntutannya ini itu. Udah pesan hotel yang paling mahal juga. Sementara si kaya harus bersikap super hati-hati perihal konsumsi sehari-harinya demi menjaga kesehatan atau pola dietnya. Dan sulit tidur karena berbagai persoalan yang selalu memenuhi otak dan pikirannya. Ya kan, orang kaya dengan berbagai macam urusannya membuat dia susah tidur. Sampai-sampai datang ke psikolog hanya untuk bisa tidur, bayangin. Hanya untuk bisa tidur. Sekali lagi, saya tidak lagi mengajarkan jadi orang miskin, bukan. Tapi terpaksanya jadi miskin, pakailah kacamata syukur. Karena kenyataannya lebih banyak yang miskin daripada yang kaya, gitu. Sehingga meskipun si kaya berbaring di ranjang yang empuk dan mahal, di kamar yang luas dan mewah, ia tidak kunjung tidur. Susah. Jadi nggak tahu toh? Ada bos penerbangan, bos penerbangan, dia pernah menjadi direktur salah satu perusahaan penerbangan nasional. Orang Jogja loh ini. Dia tidak bisa tidur kecuali dengan kloso muntilan. Bayangin. Jadi dia kemanapun pergi itu membawa kloso muntilan. Kloso tahu nggih? Alas tidur itu. Istilahnya kloso nggih, sami nggih. Apa namanya istilahnya? Tikar. Dia kemanapun bawa tikar. Dia tidur di hotel semewah apapun, dia gelar tikarnya, tidur di tikar. Bayangin, alat takdir seperti itu, bayangkan. Juga ada seorang bos penerbangan yang dia ditakdir takut ketinggian. Jadi dia nggak pernah naik pesawat malah justru. Bayangkan, ini bos dari sebuah perusahaan penerbangan. Sekali lagi, ranjang mahal, empuk tidak menjamin seseorang bisa tidur pulas. Sementara si miskin sudah tertidur pulas. Mungkin supirnya wis santai turu ngorok mbok menawa. Bose sih gulasan prasetyo. Maka yakinlah Bapak Ibu sedaya, kunci kebahagiaan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nominal harta atau tingginya taraf kehidupan dunia. Sekali lagi, ini adalah faedah dari hadis yang kita pelajari. Fahuwa ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Dengan demikian engkau tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu kesimpulan dari hadis yang kedua, insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.